Halo Sobat Masa, balik lagi bareng gue Alek. Dan pada kesempatan kali ini gue akan ngebahas alur film yang berjudul Invaders of the Lost Gold, yang merupakan film bergenre petualangan sadis yang dirilis di Italia tahun 1982. Film ini nyeritain tentang sekelompok orang dari metropolitan yang datang ke Filipina, di mana mereka semua kesana untuk ngambil harta yang tertimbun dari Perang Dunia Kedua yang ditinggalin sama tentara Jepang. Sebelum video ini lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kita ya guys, biar kalian gak ketinggalan update pagalan budaya dari kita selanjutnya. Langsung aja bareng gue Alex, selamat datang di Lini Masa. Film pun dimulai dengan ngasih lihat pemandangan hutan dan tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua yang kayaknya mau kabur dari situ. Mereka semua kelihatannya nyari jalan keluar dari hutan itu. Sampai akhirnya mereka pun malah muter-muter di situ aja. Meskipun kelihatannya mereka juga ngebawa beberapa budak dari orang asli sana. Tapi pas mereka lagi di pertengahan hutan, tiba-tiba ada suku pedalaman sana yang nyerang mereka. Beberapa tentara dan budak pun langsung gugur di tempat. Tapi mereka gak perlu dinyanyiin gugur bunga karena mereka penjajah. Asik. Setelah ngelihat beberapa teman mereka gugur, akhirnya kolonel Jepang itu pun merintahin bawahannya untuk mundur dari sana. Dan mereka akhirnya nyampe ke sebuah gua. Orang-orang pedalaman itu pun gak cuman barbar tapi juga buas, di mana mereka ngambil kepala orang-orang Jepang itu jadi maskot di tombak mereka. Para tentara yang ngejaga di bibir gua itu pun kelihatannya ketakutan banget. Sedangkan beberapa tentara lainnya disuruh masuk ke dalam gua itu untuk nyembunyiin emas yang mereka bawa. Tapi pas mereka udah berhasil nyembunyiin emasnya itu, para budak yang ngebantu ngebawa pun langsung dibunuhin semua, biar gak ada yang tahu di mana emasnya itu berada. Sampai akhirnya semuanya udah mati dan tinggal tersisa 3 tentara lagi. Karena ternyata teman-teman mereka yang ngejaga di depan itu udah diratain semua sama suku pedalaman ini. 3 orang tentara itu pun berjanji buat saling ngejaga rahasia itu. Tapi pas mereka keluar, mereka masih ngeliat ada banyak banget suku pedalaman yang nungguin mereka. Dan akhirnya dengan kekuatan bulan, mereka pun bisa ngehabisin semua suku pedalaman itu. Dan cerita berlanjut 36 tahun berikutnya. Di sana terlihat ada seorang pria bernama Larson yang datengin si kolonel yang udah jadi komandan. Tapi kelihatannya dia udah pensiun dan hidup nyaman. Di sana si Larson ini ngingetin si komandan tentang emas yang mereka sembunyiin. Komandannya pun bingung dari mana si Larson ini tahu kalau ada emas di sana. Dan akhirnya Larson pun ngambil paksa peta punyanya si komandan. Dan komandan langsung dibunuh karena dia nolak ajakan kerjasama dari Larson itu. Setelah dari sana, Larson pun ngunjungin bawahannya si komandan, yaitu Toyota, di mana dia satu dari ketiga orang yang selamat dari tragedi pedalaman 45 itu. Tapi si Toyota yang tahu kalau si komandannya baru aja meninggal, langsung ngelakuin ritual harakiri, dan dia pun meninggal di sana. Larson pun gak punya pilihan lain selain ngedatengin Tobachi, satu-satunya yang tersisa sekarang. Larson akhirnya datengin Tobachi yang sekarang ternyata jadi guru Wing Chun. Di sana Larson pun langsung ngegas buat ngasih tahu tujuannya. Awalnya si Tobachi ini nganggap Larson cuman SKSD doang. Tapi setelah Larson speak iblis, akhirnya mereka pun deal buat kerjasama nyari emas bareng di pedalaman Filipina. Setelah dapetin orang yang bisa nuntun dia dengan peta itu, dia pun akhirnya ngedatengin orang yang bisa modalin tripnya. Ia adalah Jefferson, seorang kaya yang punya ketamakan juga sama emas yang disimpan para tentara Jepang itu. Jefferson punya planning sendiri sama tripnya kali ini. Tapi si Larson kelihatannya gak terima kalau temennya si Jefferson yang namanya Forrest itu ikut mereka ke trip ini. Akhirnya Larson pun dikasih fasilitas sama si Jefferson, dengan catatan si Jefferson ikut tripnya itu.
Ternyata anaknya Jefferson dari tadi ngupingin bapaknya. Dan si Janice pun nge-request buat ikut trip bapaknya itu. Tapi si bapak nggak mau ngasih izin. Akhirnya scene pun berpindah ke kota yang ada di Filipina. Di sana itu ada Forrest yang merupakan mantan anak buahnya si Jefferson yang lagi nyantui di bar esek-esek. Di sana pun ternyata ada para sailor yang lagi nikmatin mbak-mbak berjoget. Tiba-tiba muncul orang berkulit hitam yang ikut nonton juga. Para sailor yang sok kerat pun akhirnya langsung nyikat si orang kulit hitam yang bernama Cal itu. Ngelihat ada ketidakadilan di sana, Forrest pun langsung turun tangan dan ngebantuin si Cal. Tapi sayang, polisi lokal langsung ngamanin keadaan di sana dan akhirnya Forrest dan Cal ditangkap. Cal sama si Forrest langsung dibebasin sama orang yang katanya Cal adalah calon bosnya mereka. Tapi pas besoknya Forrest pun nyadar kalau bos yang dimaksud sama Cal itu adalah Jefferson. Jefferson pun ngedatengin Forrest yang lagi tidur di kosannya yang kelihatannya rapuh banget karena kesendiriannya. Jefferson pun ngasih beberapa duit ke Forrest sebagai DP untuk ikut trip ke pedalaman. Tapi kelihatannya Forrest gak tertarik sama sekali sama hal itu. Keesokan harinya Forrest pun ngedatengin Jefferson yang ternyata di sana juga ada Cal. Di situ si Jefferson bilang kalau Larson bakalan ikut trip kali ini. Forrest ternyata kenal sama si Larson dan kayaknya ada sesuatu di antara mereka. Pas malamnya si Jefferson pun manggil anaknya yaitu Janice buat ngerayu si Forrest biar bisa ikut sama mereka. Short on the expedition, and that man is the most important man of all. Yes, I have a picture of him here. Forrest yang ngeliat cewek cantik pun awalnya sok-sokan jual mahal. Tapi akhirnya dia pun luluh juga sama godaannya si Janice. Dan singkat cerita, Forrest langsung gas buat ikut trip setelah kejadian itu. Keesokan harinya mereka pun mulai perjalanan dengan berangkat dari kampung di sekitar hutan sana. Ternyata ada banyak banget orang yang ikut perjalanan mereka. Si Larson yang cukup tamak pun sempat komplain karena pembagiannya bakal banyak juga. Di situ ada banyak orang karena si Forrest ngajak kerabatnya juga yang seorang petualang. Dan si Jefferson juga nyewa beberapa orang dari sana untuk jadi kuli mereka. Dan akhirnya kapal pun berangkat. Di perjalanan, mereka pun ngabisin waktu untuk ngobrol-ngobrol satu sama lain. Di mana Laura Gemser yang berperan sebagai gebetan lamanya si Forrest ngajak ngobrol Janice. Dan mereka pun sharing-sharing tentang percintaan. Pas perjalanannya udah cukup panjang, mereka pun mampir di sebuah daratan. Dan di sana mereka bikin tenda buat istirahat. Nah, pas di sana si Maria itu ngasih tahu ke Forrest kalau Janice itu sebenarnya suka sama dia. Tapi Forrest nanggepin itu be aja, alias sok jual mahal. Pas malamnya, mereka semua di sana makan bareng-bareng. Fernando yang ngantuk karena udah kenyang pun masuk ke dalam tenda duluan dan ngarep si Maria bakalan nyusul ke sana. Tapi ternyata Maria malah nyamperin Forrest yang rada jauh dari perkemahan. Dan di sana si Forrest itu ngerti kalau Maria pengen nganu sama dia. Tapi Forrest lagi-lagi nolak mentah-mentah. Pas si Maria udah legowo sama keputusannya si Forrest, dia pun balik ke tenda. Dan di sana ternyata ada ular di atas badannya si Fernando. Yang sebelumnya kelihatan ada yang naruh ular di situ. Karena si Maria yang takut, dia pun teriak dan si ular langsung matok si Fernando. Fernando yang kena racun ular pun langsung sekarat. Cal yang nyoba buat nolongin pun ternyata sia-sia karena Fernando akhirnya meninggal. Keesokan paginya pun Fernando dikuburin. Dan di situ si Larson mulai nyari masalah sama si Forrest. Jefferson yang jadi penengah pun langsung melerai mereka. Dan akhirnya perjalanan pun berlanjut. Eits, baru nyadar kalau mukanya si Tobachi mirip sama Wong. Dan mereka punya hobi yang sama, yaitu senyum-senyum. Di perjalanan juga, Larson sama Forrest lagi-lagi berdebat.
Tapi mereka yang sadar diri punya tujuan yang sama pun akhirnya capek dan diam sendiri. Dan singkat cerita, setelah perjalanan panjang di sungai, mereka pun nyampe ke daratan lagi. Di sana, peta yang dibawa sama Larson pun diminta sama Jefferson. Dan Larson yang emang statusnya bawahan pun ngikut-ngikut aja. Di perhentian kali ini gak ada yang terlalu spesial, di mana para cewek sharing-sharing tentang asmara mereka. Dan Larson sama Forrest masih kayak Tom and Jerry. Pas udah pagi, si Larson sama bawahannya pun berniat main ke pinggir sungai, di mana Larson mau cukuran jenggot. Dan si anak buahnya ini nyuci-nyuci. Tapi nasib sial bagi mereka karena ternyata di situ ada buaya sungai yang langsung ngelahap mereka berdua. Kejadian itu pun ditauin sama teman-teman mereka setelah ngeliat ada topi di sungai dan Larson yang menghilang. Tapi hal itu nggak nyetopin mereka buat nyari emas itu. Mereka pun kali ini pakai sampan dayung karena arus yang semakin kuat karena tujuan yang semakin dekat. Setelah perjalanan ngelawan arus yang cukup lama, akhirnya mereka pun nginep lagi di daratan dengan tenda. Cuman saat itu si Forrest udah gak punya temen ribut. Akhirnya pas malam dia pun didatengin sama Janice. Dan malam itu jadi malam syahdu bagi mereka berdua, karena mereka akhirnya ngabisin malam berdua ngelakuin pagelaran budaya. Paginya Maria berniat healing karena tahu semalam Janice ngegoyang sama si Forrest. Akhirnya dia pun berenang-berenang di sungai yang bersih dan badannya yang aduhai. Tapi sayang, pas lagi asik-asiknya tiba-tiba ada yang narik kakinya dari bawah, sampai akhirnya dia pun tenggelam. Pas dia udah gak sadar lagi, Carl pun nemuin dia. Tapi si Tobachi yang kayaknya suka sama Maria malah nganggep kalau Carl itu tamak dan berniat ngebunuh si Maria. Tapi yang lain pun bodo amat dengan opini ngawurnya si Tobachi. Sampai akhirnya Pascal lagi main gitar, tiba-tiba Tobachi pun nyerang dia dan mereka pun berduel. Tapi di tengah duel itu mereka nyadar kalau mereka itu sama-sama kuat. Jadi duel itu pun berakhir dan mereka jadi teman baik. Singkat cerita, perjalanan pun berlanjut lagi. Sampai akhirnya mereka ngelewatin jembatan yang dilewatin sama Tobachi 36 tahun lalu. Tapi kali ini Tobachi gak berani maju. Sampai akhirnya Carl yang maksa temennya itu untuk maju malah kepleset. Akhirnya tinggal 4 dari mereka yang tersisa, yaitu Tobachi, Jefferson, Janice, sama Forrest. Mereka pun berhenti bentar buat ngeliat map baik-baik. Tapi sayangnya belum aja si Tobachi inget-inget jalan, tiba-tiba Jefferson jalan duluan kayak orang sok tahu. Sampai-sampai dia pun kena jebakan dan akhirnya meninggal di tempat. Tobachi pun akhirnya jadi pemimpin mereka dengan ingatannya. Sampai akhirnya mereka pun masuk ke dalam gua itu dan nemuin tempat harta itu berada. Si Tobachi mulai keluar tuh jiwa tamaknya. Sampai akhirnya Forrest mesti bikin dia jatuh, tapi gak sampai mati. Cuman tiba-tiba ada yang nyeret si Janice ke suatu tempat, dan Forrest pun akhirnya nyariin si Janice. Pas udah ketemu, dia pun balik ke titik awal. Dan akhirnya dia pun malah ngeliat si Tobachi udah mati di sana. Dan tiba-tiba Larson keluar dari situ sebagai impostor. Dimana ternyata Larson lah yang udah ngebunuhin Maria sama Jefferson karena ketamakannya. Larson pun nolong senjatanya dan nyuruh Forrest buat ngambilin emas yang bakal jadi punyanya semua itu. Tapi pas peti udah dibuka, Janice pun ngelawan Larson, yang akhirnya mereka terlibat kejar-kejaran lagi. Larson pun akhirnya nemuin tempat Forrest dan Janice bersembunyi. Tapi akhirnya setelah Forrest ngelempar Larson dengan batu, mereka pun menang dan film pun tamat. Film ini secara tersirat ngasih tahu ke kita kalau setiap kita ngelakuin bisnis rame-rame, baik sama teman maupun partner, perjanjian tertulis itu penting banget buat ngehindarin ketamakan. Biar gak kayak si Larson yang rela ngelakuin apa aja demi harta. Dan dari film ini juga kita bisa ngeliat
kalau kehidupan alam liar itu kadang gak segampang kelihatannya, kayak di film Si Bolang. Sekian dari gua Alek, ending yang sangat sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense. Salam masa, mantap!